Dalam kesempatan ini, Beli akan membahas tentang berita hoak. Kenapa berita hoak itu bisa menyebar luas di kalangan masyarakat dan di sosial media. Beli akan membahas tentang berita hoak. Kenapa berita hoak itu bisa menyebar luas di kalangan masyarakat dan di sosial media, dan kenapa berita hoak itu seakan-akan atau seolah-olah dianggap sebagai berita yang real atau berita yang nyata, atau bisa dibilang berita yang sesungguhnya, padahal itu berita yang hoak. Jadi menurut pemikiran Beli atau pendapat Beli tentang berita hoak, ada 3 faktor utama yang menyebabkan berita hoak itu meluas di kalangan masyarakat dan di sosial media. Faktor yang pertama adalah gadget atau handphone atau laptop, bahkan komputer dan lain sebagainya. Faktor yang kedua, memiliki sosial media yang banyak, sehingga ada feedback atau timbal balik dari si pelaku, di mana dia mencoba untuk memanipulasi pikiran kita di dalam setiap postingan berita hoak yang mereka sebar di berbagai sosial media. Faktor yang ketiga yang pastinya adalah anggota-anggota, di mana anggota sebagai penyebar berita hoak, mereka penting dalam penyebaran berita hoak, dikarenakan mereka ataupun anggota itulah yang berkomentar atau menyebar luaskan di setiap postingan yang mereka buat atau yang mereka posting. Misalnya mereka memiliki anggota 10 orang, misalnya 10 orang ya. Setiap orang di dalam anggota atau dalam kelompok memiliki sosial media, mungkin 10 sosial media ataupun 10 email yang berkaitan dengan sosial media. Coba teman-teman kalikan dulu ya. Misalnya satu orang memiliki sosial media atau email 10, dikalikan dengan 10 juga, 10 anggota, 100 kan. Padahal yang bermain di setiap postingan hoak itu hanya 10 orang. Tetapi komentator di setiap postingan berita hoak seperti 100 orang. Seperti itulah memanipulasi kita. Jadi setiap memposting berita hoak di dalam anggota, dia ataupun anggota lainnya ada tugas-tugas yang mana salah satu tugas mereka berkomentar di setiap postingan yang mereka posting. Berita hoak juga menurut pendapat Beli hampir menyerupai yang namanya digital marketing, di mana di setiap postingan orang lain dia berkomentar dan mereka juga yang membalas supaya diminati oleh banyak orang. Seperti halnya iklan, padahal yang membalas dari komentar dia itu dia sendiri, atau hanya anggota dia sendiri yang membalas komentar produk ataupun sejenisnya lah. Jadi
pernyataan tadi bahwa berita hoax yang beranggotakan sedikit orang, mereka seolah-olah memiliki anggota atau kelompok yang banyak atau seolah-olah ribuan ataupun jutaan. Padahal sejatinya hanya sedikit orang yang berkomentar di dalam postingan berita hoax itu, sehingga yang kita tanggapi atau yang kita lihat seolah-olah berita itu nyata ataupun berita itu real. Dari banyak yang melihat, kemungkinan mungkin itu adalah berita yang sesungguhnya atau berita yang nyata. Tanpa kita sadari juga, dia memiliki beberapa akun sosial media sehingga kita terkecoh oleh di setiap postingan-postingan berita hoax tersebut.